Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Jadi, saya di sini akan mewakili kelompok saya untuk membuka video pembelajaran. Nah, adapun materi yang akan kami bawakan adalah mengenai akuntansi jasa, khususnya tentang aset tetap. Nah, saya ditemani oleh teman-teman saya untuk video pembelajaran ini. Ada yang pertama yaitu Hafsyaranita, lalu kedua Yudit Keziah Siringoringo, ketiga adalah saya sendiri Novi Julianti, dan yang terakhir ada Mariatul Kiptiah. Kami berempat dari Prodi S1 Pendidikan Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta angkatan tahun 2019. Nah, kami berempat akan membawakan materi antara lain pengertian aktiva tetap, pengelompokan dan klasifikasi aktiva tetap berwujud, penentuan harga perolehan aktiva tetap berwujud, penyusutan aktiva tetap berwujud, dan yang terakhir adalah pelepasan aktiva tetap berwujud. Nah, tujuan dari pembuatan video pembelajaran ini adalah untuk memenuhi tugas dari mata kuliah yang diampu oleh dosen kami, yaitu Bapak Dr. Mardi, MSI. Nah, baiklah, untuk materi yang pertama ini akan dibahas atau akan dipaparkan oleh rekan saya. Kepadanya saya persilahkan. Yang pertama saya ingin menjelaskan tentang pengertian aktiva tetap, pengelompokan klasifikasi aktiva tetap, dan berwujud. Yang pertama ada pengertian aset tetap menurut Warren. Aset tetap adalah aset yang bersifat jangka panjang atau secara relatif memiliki sifat permadenan dan merupakan kekayaan yang dimiliki perusahaan yang dibeli bukan untuk dijual, melainkan digunakan untuk memperlancar kegiatan operasional perusahaan dan dapat digunakan lebih dari satu periode akuntansi. Yang kedua ada aset berwujud menurut PSAK nomor 16. Aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa untuk direntalkan kepada pihak lain atau untuk tujuan administratif dan diperkirakan untuk digunakan selama lebih dari satu periode. Yang kedua ada pengelompokan. Pengelompokan aktiva tetap sendiri ini ada 3 macam. Yang pertama, aset tetap dengan umur terbatas. Aset tetap ini memberikan jasa penggunaan bagi operasi perusahaan dalam jangka waktu tertentu. Contoh dari aset tetap ini adalah mesin, gedung, alat angkut, komputer, dan sejenisnya. Yang kedua ada aset tetap dengan umur tidak terbatas. Aset tetap ini tidak akan habis digunakan atau tidak diketahui kapan jasa yang diberikan oleh aset tetap tersebut akan habis. Contoh dari aset tetap ini adalah tanah, pertanian, dan peternakan. Yang ketiga, aset tetap umurnya tidak terbatas dan apabila sudah habis masa manfaatnya, tidak dapat diganti dengan aset sejenis misalnya sumber alam, yaitu seperti tambang, hutan, dan lain-lain. Selanjutnya kita lihat ada tabel kelompok harta berwujud, yaitu ada 2 kelompok. Yang pertama ada bukan bangunan dan yang kedua ada bangunan. Kelompok bukan bangunan ini bisa kita lihat dari kelompok pertama, yaitu memiliki masa manfaat 4 tahun dengan metode penyusutan garis lurus yaitu 25%, lalu saldo menurunnya 50%. Yang kedua ada kelompok bangunan, yaitu permanen, masa manfaatnya 20 tahun, menggunakan metode penyusutan garis lurus, yaitu dikenakan 5%. Selanjutnya ada klasifikasi aktiva tetap. Yang pertama ada tanah. Tanah yang diperoleh dan digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan atau sebagai tempat berdirinya gedung atau bangunan perusahaan. Yang kedua ada gedung. Gedung ini mencakup seluruh bangunan yang diperoleh yang digunakan untuk kantor, toko, pabrik, ataupun gudang. Yang ketiga ada peralatan. Peralatan ini mencakup mesin, kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya. Yang keempat ada perbaikan tanah. Perbaikan tanah ini seperti jalan di seputar perusahaan, tempat parkir, pagar, dan saluran air bawah tanah. Baik, terima kasih Yudit.
Materi yang selanjutnya adalah mengenai penentuan harga perolehan aktiva tetap berwujud. Nah, sebelumnya apa sih itu harga perolehan aktiva? Harga perolehan aktiva adalah harga yang setara dengan nilai tunai dan diakui pada saat terjadinya transaksi. Harga perolehan tersebut merupakan penjumlahan dari harga beli yang ditambah dengan semua biaya. Apa aja sih itu biayanya? Nah, salah satu biayanya contohnya adalah pajak. Nah, pajak ini bisa bea impor ataupun PPN. Terus contoh biaya yang lain seperti biaya angkut, biaya asuransi, sampai dengan biaya pemasangan. Nah, baik. Nah, sekarang adalah perolehan aktiva tetap dengan pembayaran tunai. Nah, dalam hal ini, aktiva atau pembelian aktiva itu bisa diperoleh secara tunai. Nah, adapun pencatatan pertama kali pada saat perolehan aktiva tetap tersebut terjadi adalah yang pertama, aset tetap itu ada di posisi debit. Lalu, sebagai penyeimbangnya itu ada akun kas yang ada di posisi kredit. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti di sini. PT Riva membeli mesin pabrik seharga 54 juta rupiah dengan ada biaya pemasangan mesin sebesar 2.543.000 rupiah serta ada pula premi asuransinya sebesar 600.000. Nah, oleh karena itu, maka pencatatan transaksi dalam jurnal adalah yang pertama, kita harus merinci semua biaya yang dikeluarkan untuk membeli mesin tersebut. Yang pertama adalah harga beli dari mesinnya, yaitu sebesar 54 juta. Lalu biaya pemasangannya 2.543.000 rupiah. Lalu yang terakhir ada premi asuransi sebesar 600.000 rupiah. Nah, harga perolehan merupakan akumulasi dari semua biaya tersebut. Nah, harga perolehannya adalah sebesar Rp57.143.000. Oleh karena itu, pencatatan jurnalnya adalah mesin pabrik di posisi debit sebesar Rp57.143.000 dan kreditnya adalah kas sebesar Rp57.143.000. Nah, selanjutnya adalah perolehan aktiva tetap dalam satu paket. Jadi, menurut PSAK nomor 16, harga perolehan dari setiap aktiva yang diperoleh secara gabungan akan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar setiap aktiva yang bersangkutan. Nah, berikut adalah contoh soalnya. PT EBC membeli aset tetap dari sebuah perusahaan likuidasi. Aset tetap yang dibeli terdiri dari tanah, bangunan, dan juga mesin dengan harga gabungan sebesar 80 juta rupiah. Dengan rincian harga pasar, yang pertama gedung 25 juta rupiah, tanah 50 juta rupiah, dan juga mesin 25 juta rupiah. Nah, berikut adalah cara mencarinya. Yang pertama adalah untuk gedung. Nah, ini sebelumnya saya jelaskan tentang rumusnya dulu ya. Jadi rumusnya itu adalah harga pasar dari aset tersebut dibagi dengan jumlah total atau akumulasi total harga pasar dikali dengan harga gabungan. Dikali dengan harga gabungan. Jadi untuk gedung pertama adalah harga pasarnya 25 juta dibagi dengan total harga pasar 100 juta. 100 juta ini dapat dari mana? 100 juta itu dapat dari akumulasi 25 juta ditambah 50 juta ditambah 25 juta. Jadi 100 juta. Nah, untuk gedung 25 juta dibagi 100 juta dikali 80 juta mendapatkan hasil sebesar 20 juta. Lalu untuk tanah, harga pasarnya 50 juta dibagi dengan total harga pasar 100 juta dikali 80 juta rupiah mendapatkan hasil 40 juta rupiah. Dan yang terakhir adalah untuk mesin. Untuk mesin, harga pasar mesinnya itu ada 25 juta, lalu dibagi dengan total harga pasar
itu sebesar 100 juta dikali dengan 80 juta. Jadi hasilnya adalah sebesar 20 juta. Nah, untuk kita bisa mengetahui benar atau tidaknya, kita lihat dari hasil penjumlahan gedung, tanah, dan juga mesin. Untuk gedung 20 juta, tanah 40 juta, dan juga mesin sebesar 20 juta. Jika kita gabungkan atau kita akumulasi, hasilnya adalah 80 juta, sesuai dengan harga gabungan yang tadi sudah tertera di dalam soal. Oke, baik. Materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kepadanya saya persilahkan. Ya, baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai perolehan aktiva tetap dengan angsuran. Pembelian secara kredit jangka panjang pada umumnya melibatkan bunga. Bunga terdiri dari bunga yang bersifat eksplisit maupun secara implisit. Apabila aset tetap diperoleh dari pembelian angsuran, maka dalam harga perolehan aset tersebut tidak boleh termasuk dalam bunga. Untuk pencatatan perolehan aset dengan angsuran, maka jurnal yang akan dimasukkan adalah aset tetap di debit sebesar harga, hutang bertambah di debit sebesar harga, dan kas berkurang di kredit sebesar harga. Baik, selanjutnya ada contoh soal. Dari PT Dahlan membeli mesin seharga 5 juta rupiah pada 1 Januari dengan pembayaran pertama 2 juta rupiah. Kemudian sisanya akan diangsur selama 3 tahun di setiap tanggal 31 Desember dengan bunga 12%. Maka dalam proses pengerjaannya adalah saat pembelian mesin, kita perlu membuat jurnal dengan mesin di debit sebesar 5 juta sesuai dengan harga perolehan. Kemudian, kas kita berkurang sebesar 2 juta rupiah di kredit karena membayar uang awalnya. Setelah itu, utang kita bertambah di kredit sebesar 3 juta rupiah untuk pembayaran angsuran. Ingat, pembayaran angsuran dilakukan setiap 31 Desember di setiap tahun selama 3 tahun. Maka di tahun 2005, kami akan mencatatnya dari 12% dikalikan dengan 3 juta. Karena 2 juta sudah dibayar di awal, jadi 3 juta dihitung dari sisa utang yang masih ada. Maka ditentukanlah sebesar bunga Rp360.000. Untuk pencatatan jurnal di 31 Desember, teman-teman bisa lihat ada di sebelah kanan, di mana utang bertambah di debit sebesar 1 juta rupiah, kemudian ada biaya bunga sebesar atau beban bunga sebesar Rp360.000 di debit dan juga di kredit, berkurang kas sebesar Rp1.360.000. Sama seperti di 31 Desember 2005, di 31 Desember 2006 juga kita perlu melakukan pembayaran angsuran dengan bunga 12%, namun sudah berkurang menjadi 2 juta rupiah. Karena angsuran kita di tahun 2006 sudah berkurang menjadi 2 juta. Maka dikalikan 12% dikali 2 juta rupiah sama dengan Rp240.000. Jurnal sama yang dibuat seperti tahun sebelumnya, yakni utang kita berada di debit yang artinya berkurang sebesar 1 juta rupiah, kemudian ada beban bunga sebesar Rp240.000 dan kas kita berkurang sebesar Rp1.240.000. Di tahun terakhir, di 31 Desember 2007, kita juga melakukan pembayaran beban bunga sebesar 12% dengan sisa angsuran sebesar 1 juta rupiah. Maka didapatlah sebesar Rp120.000. Maaf, jurnal sama seperti buat di tahun sebelumnya, di mana utang kita berkurang berada di debit sebesar 1 juta rupiah, kemudian terdapat beban bunga sebesar Rp120.000 dan kas kita berkurang sebesar Rp1.120.000. Baik. Selanjutnya adalah perolehan aktiva tetap dengan pertukaran surat berharga.
Aset tetap yang diperoleh dengan cara ditukar dengan saham ataupun obligasi perusahaan, maka dicatat dalam buku sebesar harga pasar saham atau obligasi yang digunakan sebagai pertukaran. Apabila harga pasar saham atau obligasi itu tidak dapat diketahui, maka harga perolehan aset tetapnya ditentukan sebagai harga pasar dari aset tersebut. Berikut adalah contoh soal dari pertukaran aset dengan surat berharga, di mana pada tanggal 3 Maret, PT Mawar mengeluarkan sahamnya sebanyak 2.000 lembar dengan nilai parinya sebesar 9.000 per lembar untuk membeli tanah dengan harga saham biasa sebanyak 5.000. Maka perhitungan harga perolehannya ialah dari nominal saham kita hitung di 2.000 lembar dikalikan dengan nilai parinya sebesar 9.000 maka didapat 18 juta. Kemudian dicari harga pasarnya yaitu di 2.000 lembar dikalikan dengan harga pasar sebesar saham biasa 5.000 dapat 10 juta rupiah. Maka ditemukanlah selisih disagionya sebesar 8 juta rupiah. Dengan jurnal, seperti yang teman-teman bisa lihat di bawah, tanah bertambah menjadi 10 juta berada di debit, kemudian saham biasanya berada di kredit sebesar 18 juta, dan untuk disagio saham kita taruh di debit sebesar 8 juta. Baik, selanjutnya ialah perolehan aktiva tetap dengan pertukaran aset. Pertukaran aset tetap tidak sejenis seperti pertukaran tanah dengan mesin, tanah dengan gedung, ataupun tanah dengan kendaraan, maka perbedaan antara nilai buku aset tetap yang diserahkan dengan nilai wajar yang digunakan sebagai dasar pencatatan aset yang diperoleh pada tanggal transaksi terjadi harus diakui sebagai laba ataupun rugi dari pertukaran aset tetap. Seperti contoh pada PowerPoint berikut, PT Suntoso menukar semesin produksi dengan menjadi truk baru dengan harga perolehan mesin sebesar 2 juta rupiah dan akumulasi depresiasi mesin sebesar 1.500.000 rupiah sehingga nilai bukunya menjadi 500.000 rupiah. Nilai wajar mesin sebesar 800.000 rupiah dan PT Suntoso harus menambah uang sebesar 1.700.000 rupiah untuk mendapatkan truk baru. Maka dihitung dulu dengan nilai wajar mesin produksi sebesar 800.000 rupiah. Kemudian penambahan uang tunai untuk mendapatkan truk baru tersebut sebesar 1.700.000 dan diperoleh harga perolehan dari truk baru sebesar 2.500.000. Jurnal yang perlu kita buat adalah truk berada di debit sebesar 2.500.000 atau sebesar harga perolehan. Kemudian kas kita berkurang di kredit karena kita mengeluarkan kas untuk mendapatkan truk baru tersebut sebesar 1.200.000, maaf 1.700.000. Kemudian mesin kita berkurang di kredit karena kita menukar mesin untuk mendapatkan truk baru di kredit sebesar 2 juta rupiah. Dan akumulasi depresiasi mesin sebesar 1.500.000 berada di debit. Maka dihitung perbandingan, terdapat laba dari pertukaran mesin ini sebesar 300.000 rupiah. Seperti itu. Baik, berikutnya akan ada materi terkait penyusutan aktiva tetap berwujud yang akan dijelaskan oleh teman saya. Padanya saya persilahkan. Selanjutnya ada penyusutan aktiva tetap berwujud dengan 6 metode. Yang pertama ada metode garis lurus atau straight line. Yang kedua metode jam jasa atau service hour. Yang ketiga metode hasil produksi atau productive output. Yang keempat ada metode beban berkurang atau reducing charge. Yang kelima ada jumlah angka tahun atau sum of year digit. Yang keenam ada saldo menurun, declining balance. Yang pertama metode garis lurus atau straight line. Metode ini yang membagi harga perolehan aset sudah dikurangi nilai sisa jika ada dengan umur ekonomisnya yang sama rata setiap tahun atau periode. Metode ini adalah metode depresiasi yang paling sederhana dan paling banyak digunakan. Bisa kita lihat ada contoh soalnya, misalnya mesin dengan harga perolehan $600, taksiran nilai sisa sebesar $40 dan umurnya ditaksir selama 4 tahun.
Biaya depresiasinya sama dengan harga perolehan dikurang residu dibagi N. N itu adalah umur yang ditaksir selama 4 tahun berarti. Sama dengan 600 dikurang 400 dibagi 4, yaitu sama dengan $140. Jika kita ingin menyusun dalam bentuk tabel, maka perhitungan depresiasi serta akumulasi dari mesin tersebut. Pertama bisa kita lihat ada akhir tahun pertama. Harga perolehan dari mesin itu adalah 600, beban penyusutannya 140, akumulasi penyusutannya 140, dan dengan demikian nilai bukunya adalah 460. Bisa kita lihat akhir tahun keempat, harga perolehan dari mesin tersebut adalah 600, beban penyusutannya 140, akumulasi penyusutannya 560, dan dengan demikian akhir tahun keempat dari nilai buku mesin tersebut adalah 40. Selanjutnya ada metode jam jasa atau service hour. Metode ini didasarkan pada anggapan bahwa aktiva akan lebih cepat rusak bila digunakan sepenuhnya dibandingkan dengan penggunaan yang tidak sepenuhnya, terutama pada mesin-mesin. Contoh dari metode ini adalah misalnya mesin dengan harga perolehan $600.000, nilai sisanya $40.000, ditaksir akan dapat digunakan selama 8.000 jam. Jawabannya adalah, pertama kita harus menghitung depresiasi per jamnya. Pertama, biaya depresiasinya seperti metode yang pertama, yaitu harga perolehan dikurang residu dibagi N, sama dengan $600.000 dikurang $40.000 dibagi 80.000 jam, sama dengan 70. Apabila dalam tahun pertama mesin tersebut digunakan selama 3.000 jam, maka perubahan untuk depresiasinya yaitu 3.000 dikali 70, yaitu dikali dengan biaya depresiasinya, sama dengan $210.000. Dan kalau misalnya kita ingin menyusun dalam bentuk tabel, maka perhitungan depresiasi biaya akumulasinya sebagai berikut. Tahun pertama pada jam mesin tersebut, yaitu 3.000. Yang kedua, beban depresinya atau penyusutannya 210.000, yaitu akumulasinya 210.000 dan nilai bukunya 390.000. Lalu yang terakhir ada tahun keempat. Bisa kita lihat jam mesinnya yaitu 1.000, beban depresinya atau penyusutannya 70.000, akumulasi penyusutannya 560.000, dan nilai buku yang dikenakan demikian adalah 40.000. Selanjutnya ada metode hasil produksi atau productive output. Dalam metode ini, umur kegunaan aktiva ditaksir dalam satuan jumlah unit hasil produksi. Beban depresi dihitung dengan dasar satuan hasil produksi, sehingga depresiasi tiap periode akan berfluktuasi sesuai dengan fluktuasi dalam hasil produksi. Contoh soal dari metode ini adalah, misalnya mesin dengan harga perolehannya $600.000, taksiran nilai residu sebesar $40.000. Mesin ini ditaksir selama umur penggunaan akan dihasilkan 56.000 unit per produk. Bisa kita hitung dari pertama depresiasi dari awal metode tersebut, yaitu harga perolehan dikurang residu dibagi N, sama dengan 600.000 dikurang 400.000 dibagi 56.000 sama dengan 10. Dan dikenakan biaya depresiasinya yaitu 10. Apabila dalam tahun penggunaan pertama mesin tersebut menghasilkan 18.000 produk, maka beban depresiasi untuk tahun ini sebesar 18.000 dikali $10 tadi pada biaya depresiasinya, sama dengan $180.000. Apabila disusun dalam tabel, maka perhitungan beban depresiasi dan akumulasi depresiasi selama umur mesin adalah sebagai berikut. Tahun pertama, bisa kita lihat hasil produksi dalam mesin ini per unit adalah 18.000. Depresiasinya, bisa kita lihat untuk depresiasinya 180.000. Lalu total akumulasi depresiasinya 180.000, yaitu dikenakan pada nilai buku mesinnya 420.000. Nah, untuk tahun keempat, hasil produksi per unitnya 10.000, depresiasinya 100.000, total akumulasi depresiasinya 560.000, nilai buku mesinnya 40.000. Dan kita bisa lihat dari tahun terakhir yaitu tahun kelima, hasil produksi unitnya masih 56.000, depresiasinya 560.000,
total akumulasi depresiasinya 560.000 tapi tidak dikenakan nilai buku mesin. Baik, terima kasih Yudit. Materi yang selanjutnya adalah tentang cara menghitung penyusutan menggunakan metode beban berkurang atau reducing charge. Nah, jadi apa aja sih ciri-ciri dari metode penyusutan tersebut? Ciri-cirinya ada 4. Yang pertama, tarif penyusutannya tetap dan merupakan 2 kali tarif garis lurus. Kedua, beban penyusutan periode semakin lama semakin menurun. Ketiga, perhitungan penyusutan tanpa memperhatikan estimasi nilai sisa atau nilai residu. Dan yang terakhir adalah metode ini selalu menghasilkan angka yang harus dibulatkan pada akhir usia atau umur ekonomis. Nah, kita langsung berlanjut ke contoh soalnya. Pada awal tahun 2011 diperoleh peralatan dengan harga perolehan 13 juta rupiah dan estimasi nilai sisanya adalah 1 juta rupiah. Diperkirakan usia ekonomis dari peralatan tersebut adalah selama 5 tahun. Nah, hal pertama yang harus kita cari adalah tarif penyusutannya. Nah, kalau kita lihat kembali dari penjelasan sebelumnya bahwa kalau tarif beban berkurang ini adalah 2 kali tarif garis lurus. Nah, jadi untuk tarif penyusutan sama dengan tarif garis lurus dikali 2. Atau sama dengan 100% dibagi 5, 5-nya itu dari umur ekonomis, dikali 2. Hasilnya adalah 40%. Jadi, beban penyusutan untuk tahun pertama dan seterusnya yang didapat dari nilai buku itu harus dikalikan dengan tarif yang kita sudah temukan sebelumnya, yaitu 40%. Nah, berikut adalah cara untuk menghitungnya. Beban penyusutan sama dengan tarif persentase yang sudah kita dapatkan dikali dengan nilai buku. Untuk tahun pertama, 40/100 atau 40% dikalikan dengan 13 juta rupiah sama dengan 5.200.000 rupiah. Lalu untuk tahun kedua, 40/100 atau 40% dikali 7.800.000 rupiah sama dengan 3.120.000 rupiah dan seterusnya. Nah, untuk lebih jelasnya, kita bisa melihat di kedua gambar ini. Nah, ini untuk mencari nilai buku, rumusnya adalah harga perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Oke, baik. Kita langsung melihat kepada gambar tabel yang kedua. Nah, di sini kita lihat pada baris yang pertama. Di sini nilai bukunya adalah sebesar 13 juta rupiah. Nah, 13 juta rupiah ini didapat dari harga perolehan peralatan yang tadi sudah dibeli. Nah, untuk tahun pertama nih, tahun 2011, tarif yang itunya sama sampai 5 tahun ke depan, itu sebesar 40%. Jadi, cara mencarinya adalah nilai buku 13 juta dikali 40%. Mendapatkan hasil sebesar 5.200.000. Nah, 5.200.000 ini merupakan beban penyusutan serta akumulasi penyusutan. Jadi, nilai buku dikurangi dengan akumulasi, hasilnya menjadi nilai buku pada tahun 2011. Jadi, 13 juta atau harga perolehan di awal dikurangi dengan akumulasi penyusutan di tahun pertama, nilai buku di tahun 2011 adalah sebesar 7.800.000. Berlanjut kepada tahun yang kedua, persentasenya tetap sama 40%, tapi harus dikali dengan nilai buku pada tahun 2011. Jadi 40% dikali dengan 7.800.000, mendapatkan beban penyusutannya adalah sebesar 3.120.000 rupiah. Nah, untuk akumulasi penyusutannya itu adalah
gabungan atau penjumlahan dari akumulasi penyusutan pada tahun 2011 dan beban penyusutan pada tahun 2012. Rp5.200.000 ditambah Rp3.120.000 menghasilkan Rp8.320.000. Dan gimana sih untuk cari nilai buku pada tahun kedua ini? Yaitu dari Rp13 juta dikurangi dengan akumulasi penyusutan 2012 sebesar Rp8.320.000. Sehingga nilai buku pada tahun 2012 adalah sebesar Rp4.680.000. Dan seterusnya sampai pada akhir di tahun 2015. Nah, di tahun 2015 ini untuk bagian beban penyusutannya itu kita tidak mencari lagi 40% dikali dengan nilai akhir buku. Tapi kita langsung memasukkan dari nilai residunya terlebih dahulu untuk dimasukkan ke nilai buku, yaitu sebesar 1 juta. Dan nilai buku pada tahun sebelumnya, 2014, yaitu sebesar 1.685. Jadi otomatis beban penyusutannya itu atau pengurangnya itu adalah 685.000 tersebut. Karena 1 jutanya itu merupakan nilai sisa atau nilai residu yang harus ada gitu. Nah, kalau kita perhatikan lagi nih, dilihat dari total akumulasi penyusutan atau akumulasi penyusutan yang paling bawah, yaitu yang pada tahun 2015, yaitu sebesar 12 juta. Nah, jika kita mengurangi harga perolehan di awal 13 juta dikurangi dengan akumulasi akhir yaitu 12 juta, itu hasilnya adalah sebesar 1 juta rupiah, yaitu merupakan nilai sisa atau nilai residu dari peralatan tersebut. Oke, baik. Lanjut kepada perhitungan penyusutan menggunakan metode jumlah angka tahun atau sum of year digit. Metode ini menghasilkan beban penyusutan yang menurun setiap tahun berikutnya. Perhitungannya dilakukan dengan mengalihkan suatu seni pecahan ke nilai perolehan aset yang dapat disusutkan. Besarnya nilai perolehan aset yang dapat disusutkan adalah selisih antara harga perolehan aset dengan estimasi nilai residu atau nilai sisanya. Pecahan yang dimaksud didasarkan pada masa manfaat aset yang bersangkutan. Unsur pembilangnya adalah dari pecahan angka tahun yang diurutkan secara berlawanan. Gitu. Untuk lebih jelasnya, kita langsung masuk kepada contoh soal. Nah, pada bulan Januari 2008 dibeli sebuah aset tetap dengan harga perolehan sebesar 100 juta rupiah. Diperkirakan memiliki umur ekonomis 5 tahun dengan nilai sisa atau nilai residunya adalah 5 juta. Nah, untuk rumus penyusutannya adalah umur ekonomis aktiva dibagi jumlah umur ekonomis dikali dengan nilai buku. Nah, yang sudah kita ketahui di sini jumlah umur ekonomisnya adalah 15. Dapat 15 ini dari mana sih? Gitu kan. Nah, tadi di sini sudah disebutkan bahwa umur ekonomisnya adalah 5 tahun. Jadi kita harus menjumlahkan dari 1 sampai 5. 1 ditambah 2, ditambah 3, ditambah 4, dan ditambah 5. Hasilnya adalah 15. Nah, lalu untuk nilai buku yang pertama, ini kalau dari tabel tersebut, bisa kita lihat nilai bukunya adalah harga perolehan dikurangi dengan nilai residu. Jadi 100 juta rupiah dikurangi 5 juta rupiah menghasilkan 95 juta rupiah. Nah, berikut adalah untuk perhitungan 5 tahun ke depan penyusutannya. Nah, tingkat penyusutannya bisa kita lihat di yang tahun pertama adalah 5/15, di tahun kedua 4/15, dan seterusnya sampai pada tahun 2012 tingkat penyusutan menjadi 1/15 gitu. Jadi semakin lama semakin menurun gitu. Nah, baik.
Selanjutnya, caranya adalah untuk menghitung beban depresiasi atau beban penyusutan, yaitu tingkat penyusutannya 5/15 dikali dengan nilai buku akhir. 5/15 dikali 95 juta mendapatkan hasil 31.666.667 rupiah. Begitu pula akumulasinya sejumlah dengan beban dan nilai buku akhir tahun pada tahun 2008 yaitu 95 juta rupiah dikurangi dengan akumulasi. Depresiasi mendapatkan hasil 63.333.333 rupiah. Dan seterusnya sampai pada tahun 2012 atau pada tahun kelima, nilai buku akhir tahunnya itu sudah habis. Nah, jadi bedanya dengan kalau misalnya kita melihat ke tabel yang pada metode sebelumnya, itu nilai buku awalnya itu sesuai dengan harga perolehan. Nah, tapi yang ada di sini, nilai buku awalnya itu merupakan harga perolehan dikurangi dengan nilai residu atau nilai sisa. Sehingga pada akhir tahun kelima, nilai bukunya itu habis atau 0. Gitu. Baiklah, kita lanjut kepada metode yang terakhir, yaitu metode saldo menurun ganda atau double declining balance. Nah, jadi metode ini menghasilkan penurunan beban depresiasi atau beban penyusutan selama masa manfaat aset. Pada metode ini digunakan tingkat penyusutan dapat dihitung sebagai berikut. Tingkat penyusutan sama dengan tingkat penyusutan metode garis lurus dikali 2 atau 100% dikali 2 dibagi masa manfaat aset. Pada tahun pertama, besarnya beban depresiasi atau beban perolehan, beban penyusutan diperoleh dengan cara biaya perolehan aset tetap dikalikan dengan tingkat penyusutan saldo menurun ganda. Sedangkan pada tahun kedua dan seterusnya, beban depresiasi atau beban penyusutan per tahun diperoleh dari nilai buku aset dikalikan dengan tingkat penyusutan saldo menurun ganda. Pada metode penyusutan ini, nilai sisa tidak diperhitungkan pada akhir tahun. Besarnya beban penyusutan adalah sisa dari nilai buku aset. Nah, contohnya, kita lihat contohnya seperti ini. Pada bulan Januari 2008 dibeli sebuah aset tetap dengan harga perolehan 100 juta rupiah, memiliki umur ekonomi selama 5 tahun, dan nilai sisa atau nilai residunya itu 5 juta rupiah. Nah, pada akhir tahun kelima, ya berapakah total akumulasi depresiasinya? Gitu ya pertanyaannya. Lalu, kita lihat di sini, aset tetap dengan estimasi masa manfaat 5 tahun itu akan memiliki tarif penyusutan garis lurusnya 20%. Sehingga untuk tarif penyusutan saldo menurun ganda adalah kita tinggal mengkalikan 2 dari garis lurus tadi ya. 20% dikali 2 sama dengan 40%. Nah, jadi seterusnya kita akan menggunakan tarif tersebut. Nah, bisa kita lihat di sini di dalam tabelnya ya, pada tahun 2008 yaitu pada saat aset tersebut dibeli. Nah, nilai buku akhir tahunnya adalah senilai harga perolehan tadi. Karena balik lagi, tadi sudah disebutkan bahwa di sini tidak memperhitungkan atau untuk nilai buku awalnya ini tidak melihat kepada nilai residu gitu atau nilai sisa. Jadi merupakan harga perolehan. Nah, 100 juta ya, ini dalam ribuan, 100 juta dikali 40% sama dengan 40 juta untuk akumulasinya. Lalu untuk pada tahun 2009 kita lihat nilai buku akhir tahunnya adalah 100 juta dikurangi 40 juta rupiah sama dengan 60 juta rupiah. Nah, baru untuk beban depresiasinya 60 juta rupiah dikali 40%. Hasilnya 24 juta rupiah untuk beban depresiasi, dan untuk akumulasi depresiasinya itu penjumlahan antara akumulasi di tahun sebelumnya, tahun 2008, 40 juta,
ditambah dengan beban depresiasi di tahun yang bersangkutan, yaitu 24 juta. 40 juta tambah 24 juta menghasilkan 64 juta rupiah. Dan seterusnya sampai pada tahun 2012. Nah, di sini kita tidak lagi menggunakan persentase tersebut, kita hanya tinggal memasukkan jumlah nilai buku akhir tahun atau nilai residunya terlebih dahulu. Seperti itu. Sampai nanti pada akumulasi depresiasi terakhir pada tahun 2012, totalnya itu harus sama dengan nilai perolehan dikurangi residu. Nah, nilai perolehannya tadi kan 100 juta dikurangi residu 5 juta rupiah, maka akumulasi depresiasi terakhir pada tahun 2012 itu harus 95 juta rupiah. Seperti itu. Baik, cukup sekian pemaparan materi dari saya. Selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya. Kepadanya saya persilahkan. Baik, selanjutnya materi pelepasan aktiva tetap akan dijelaskan oleh saya sendiri, Mariatul Kiptia. Ini adalah materi yang terakhir. Jadi, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang pelepasan aktiva tetap berikut dengan perhitungannya dalam akuntansi, saya akan menjelaskan terlebih dahulu definisi atau pengertian dari pelepasan aktiva tetap. Oke, jadi definisi dari pelepasan aktiva tetap adalah aktiva yang dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan, atau aktiva yang secara permanen ditarik dari penggunaannya dan tidak ada manfaatnya di masa yang akan datang. Nah, jadi dari definisi tersebut, pelepasan aktiva tetap artinya apa? Artinya aktiva tetap tersebut dieliminasi dari neraca. Kemudian, aktiva tetap tersebut ditarik secara permanen penggunaannya. Kemudian, aktiva tetap tersebut masa manfaatnya sudah berakhir. Seperti itu. Kemudian, dalam akuntansi, untuk menghitung atau untuk menghitung pelepasan aktiva tetap tersebut ada 3 cara. Yang pertama, pembuangan aktiva tetap atau discarding of plan asset. Yang kedua, penjualan aktiva tetap atau selling of plan asset. Dan yang terakhir adalah pertukaran aktiva tetap atau change of plan asset. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan dari 3 cara tersebut satu persatu. Oke, yang pertama, pembuangan aktiva tetap atau discarding of plan asset. Maksudnya apa sih pembuangan aktiva tetap? Jadi, pembuangan aktiva tetap artinya aktiva tetap tersebut dibuang atau dihapuskan atau juga dihancurkan. Nah, umumnya dalam kasus perusahaan, biasanya pembuangan aktiva tetap dilakukan saat suatu kejadian yang tidak diharapkan terjadi. Contohnya adalah kebakaran atau bencana alam. Nah, dari kerugian bencana alam atau kebakaran tersebut, jika ada suatu aset tetap yang sudah tidak bisa digunakan lagi, maka harus dihapus atau harus dibuang atau harus dihancurkan. Nah, dalam kasus ini, ketika perusahaan melakukan penghapusan atau pembuangan aktiva tetap saat aktiva tersebut belum sepenuhnya disusutkan dalam masa berlakunya aktiva tersebut, maka akan menimbulkan kerugian sebesar nilai buku saat dihapuskan. Maksudnya ketika aktiva tetap tersebut dibuang atau dihancurkan saat aktiva tetap tersebut masih ada nilai sisa bukunya, maka sisa dari nilai buku inilah yang akan menimbulkan kerugian dari penghapusan atau pembuangan aktiva tetap. Nah, kerugian ini ditanggung oleh siapa? Umumnya ditanggung oleh perusahaan asuransi atau juga bisa ditanggung oleh perusahaan sendiri, tergantung dari kebijakannya masing-masing. Nah, untuk lebih jelasnya, ada contoh soal yang bakal kita kerjakan. Yang pertama itu contoh soal berikut, pada tampilan berikut bisa dilihat. Diketahui ada harga perolehan peralatan 6.000
rupiah. Kemudian taksiran umur manfaatnya 10 tahun, taksiran nilai residunya itu 0, jadi dia nggak punya nilai residu. Kemudian ada metode penyusutannya menggunakan garis lurus, kemudian telah disusutkan selama 7 tahun. Nah, di sini pada akhir bulan Maret tahun ke-8, peralatan tersebut dibuang sebagai barang rongsokan. Jadi di sini ada pembuangan aktiva tetap sebagai barang rongsokan di tahun ke-8 bulan Maret, artinya bulan ke-3. Oke, gimana cara pencatatan atau perhitungannya? Yang pertama, pastinya kita harus menghitung beban penyusutan terlebih dahulu. Beban penyusutan selama 7 tahun secara penuh. Nah, untuk mengetahui berapa penyusutannya, kita harus mencari beban penyusutan per tahunnya. Oke, seperti yang kita ketahui beban penyusutan, untuk menghitung beban penyusutan itu diawali dengan nilai atau harga perolehan dikurangi dengan nilai residu dan dibagi dengan masa manfaatnya peralatan atau aktivitas tetap tersebut. Jadi 6.000 dikurangi dengan 1.000. Sebentar. Di sini ada 6.000 dikurangi 0 maksudnya, dan dibagi dengan 10 tahun. Jadi diketahui diperoleh 600 per tahun. Artinya ini beban penyusutan per tahunnya. Nah, kita juga bisa lihat, kemudian kita hitung, lihat di tabel ini, beban penyusutan per tahunnya 600. Nah, kemudian selama 7 tahun, berapa jumlah dari akumulasi penyusutannya? Ada 4.200. Oke, kemudian nilai bukunya dari awalnya harga perolehan 6.000, semakin bertambahnya tahun, ya nilai bukunya semakin berkurang karena ada beban penyusutan ini. Nah, di tahun ke-7 nilai bukunya tersisa 1.800. Oke, kita fokus kepada perhitungan penyusutan yang selanjutnya. Nah, tadi pada soal diketahui bahwa di akhir bulan ketiga tahun ke-8 peralatan tersebut dihapuskan atau dibuang. Jadi setelah kita menghitung penyusutan 7 tahun, kita harus menghitung penyusutan 3 bulan tersebut. Gimana caranya? Langsung saja, penyusutan per tahunnya 600 dikali dengan 3 per 12. Maksudnya 3 per 12 itu 3 bulan dibagi 12 bulan. Jadi penyusutan selama 3 bulan dari Januari sampai Maret tahun ke-8 adalah 150. Nah, 150 rupiah ini harus kita jurnal. Jurnalnya gimana? Jurnalnya di beban penyusutan peralatan itu 150 debit dan akan mengurangi akumulasi penyusutan peralatan di bagian kredit sebesar 150 rupiah. Oke. Masih ada perhitungan selanjutnya. Saya hapus dulu ya. Oke, lanjut. Kemudian di sini kita juga bisa melihat dalam tabel ini sudah dicatat penyusutan di tahun ke-8 akhir bulan Maret. Beban penyusutannya 150, kemudian akumulasi penyusutannya menjadi bertambah 4.350, sehingga nilai sisa bukunya berkurang menjadi 1.650. Nah, untuk lebih jelasnya, untuk melihat lebih jelas berapa perhitungan nilai buku, kita bisa melihat di sini. Oke, harga perolehan tadi berapa? Rp6.000. Kemudian akumulasi penyusutan sampai akhir bulan Maretnya berapa? 4.350 dikurangi sehingga diperoleh nilai buku 1.650. Nah, karena peralatan ini masih memiliki nilai buku sebesar 1.650, maka saat dibuang atau dihapuskan peralatan ini akan menimbulkan kerugian sebesar nilai buku. Nah, jurnalnya gimana? Jurnalnya ada di sini. Jadi, akumulasi penyusutan peralatannya itu di debit 4.350, kemudian kerugian atas pelepasan aktiva tetap itu 1.650, dan peralatannya itu berkurang menjadi 6.000. Kenapa kerugian ada di debit? Karena
kerugian selalu berada di debit mengurangi harga perolehan peralatan. Seperti itu. Oke, baik. Dari pelepasan aktiva tetap yang pertama, menggunakan cara pembuangan aktiva tetap atau penghancuran aktiva tetap, sampai sini. Kemudian kita akan bahas yang selanjutnya, yaitu berkaitan dengan cara yang kedua, yaitu penjualan aktiva tetap. Maaf, saya hapus terlebih dahulu. Oke. Di sini, dalam penjualan aktiva tetap atau selling of plain asset, maka aktiva tetap tersebut akan dijual. Nah, ketika aktiva tetap tersebut dijual, maka nilai bukunya dihitung sampai tanggal penjualan. Nah, kemudian nilai buku tadi akan dibandingkan atau dikurangkan dengan hasil penjualan yang kita terima atau kas yang kita terima dari si pembeli peralatan tersebut. Nah, selisihnya maka akan menimbulkan kerugian atau laba atas penjualan aktiva tetap, atau bisa juga dengan impas. Oke, langsung saja pada contoh soal. Di sini ada sebuah peralatan yang dibeli seharga 10.000 dan disusutkan dengan tarif tahunan 10%. Telah dijual secara tunai pada tanggal 12 Oktober, yaitu pada tahun ke-8 peralatan tersebut dipakai. Nah, perkiraan akumulasi penyusutan per 31 Desember tahun ke-7 mempunyai saldo sebesar 7.000. Nah, ketika peralatan tersebut akan dijual seharga berikut, ada 2.250, 1.000, atau 3.000, maka apa sih yang akan terjadi? Oke, langsung saja pada kunci jawabannya. Kita bahas. Oke, yang pertama, seperti sebelumnya, kita harus menghitung beban penyusutan per tahunnya terlebih dahulu. Jadi, berapa sih yang sudah disusutkan? Untuk per tahunnya, berarti harga perolehan dikurangi dengan nilai residu, kemudian dibagi dengan masa manfaat. 10.000 dikurangi 0 dan dibagi 10, sehingga per tahunnya beban penyusutan per tahunnya itu ada 1.000. Kemudian tadi sudah disebutkan akumulasi penyusutan peralatan sampai tahun ke-7 kira-kira ada 7.000, benar nggak? Oke, kita coba hitung. Tadi kan tahunnya 1.000 ya. 1.000 dikali 7, karena 7 tahun, sehingga dihasilkan 7.000, benar. Oke, selanjutnya kita harus menghitung berapa sih penyusutan yang terjadi pada tahun penjualan. Nah, tahun penjualan adalah tahun ke-8 dengan tanggal 12 Oktober. Oke, dari tahun penjualan ini kita harus menghitung berapa bulannya yang sudah terpakai dari Januari, kemudian Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September. Kenapa Oktobernya tidak disebutkan di sini? Karena ini hanya sampai di tanggal 12 Oktober. Jadi, ketika akan menghitung bulan penyusutan, kalau di atas tanggal 15 itu langsung disusutkan. Tapi kalau di bawah tanggal 15 itu tidak boleh disusutkan. Jadi, bulan disusutkan hanya ada 9 bulan. Dari bulan Januari sampai bulan September. Kemudian kita langsung ke sini. Sehingga diperoleh penyusutan untuk 9 bulan atau di tahun ke-8 berapa? Yaitu 1.000 penyusutan per tahun dikali 9 dibagi 12 sehingga diperoleh 750. Jurnalnya bagaimana? Yaitu beban penyusutan peralatan di debit dan akumulasi penyusutan peralatan di kredit sebesar 750. Sehingga kita akan mengetahui pada tabel berikut ini berapa beban penyusutan, akumulasi penyusutan setelah tahun ke-8, dan berapa nilai sisanya atau nilai buku. Oke, saya hapus dulu. Sampai sini, semoga bisa langsung paham ya dengan penjelasan saya. Oke, next. Nah, selanjutnya kita akan menghitung berapa sih, apakah akan menimbulkan kerugian, keuntungan, atau impas jika dijual dengan harga berikut. Yang pertama, ketentuannya dijual dengan harga 2.250.
Nah, di sini 2.250. Nah, cara perhitungannya adalah harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan. Untuk melihat apa? Untuk melihat nilai buku saat ini. Nah, tadi kan sudah dijelaskan ya, harga perolehannya 10.000, kemudian dikurangi akumulasi penyusutannya menjadi 7.750, sehingga nilai bukunya adalah 2.250. Nah, di sini harga jualnya 2.250. Sama harganya, jadi otomatis akan impas atau tidak untung dan tidak rugi, sehingga 0 dihasilkan. Nah, jurnalnya bagaimana? Jurnal saat penjualan, maka kas yang kita terima tadi 2.250, kemudian akumulasi penyusutannya di debit 7.750, dan peralatannya itu di kredit sebesar 10.000. Oke, kemudian selanjutnya yang kedua itu jika dijual dengan harga 1.000. Apa yang akan terjadi? Kan tadi nilai bukunya sudah sama ya, karena soalnya sama, 2.250, langsung saja dari sini. Kemudian harga jualnya 1.000. Karena harga jual di bawah dari nilai buku, maka akan mengalami kerugian. Soalnya kan peralatannya kan kita nilai harganya itu 2.250, tapi kita hanya menerima uang sebesar 1.000, maka kita mengalami kerugian. Nah, jurnalnya bagaimana? Berarti kasnya itu yang kita terima sebesar 1.000 di debit, kemudian akumulasi penyusutan peralatan di debit sebesar 7.750, kemudian kerugiannya sebesar 1.250 di debit, kemudian peralatannya berkurang 10.000. Seperti itu. Oke, langsung lanjut ke yang ketiga. Jika peralatannya dijual dengan harga 3.000, bagaimana? Atau apa sih pengaruhnya? Oke, langsung saja dari nilai buku. Nilai bukunya tadi kan sama ya, sisanya ada 2.250. Nah, kemudian harga jualnya 3.000, karena harga jual jauh lebih tinggi ketimbang harga atau nilai buku, maka akan mengalami keuntungan. Nah, sehingga jurnalnya bagaimana? Kas yang kita terima 3.000, kemudian akumulasi penyusutan peralatan di debit 7.750, peralatannya berkurang di kredit 10.000, kemudian keuntungan atas pelepasan aktiva tetap itu di kredit, kita menerima keuntungan sebesar 750. Oke. Nah, dari 3 soal ini yang dapat saya simpulkan bahwa yang pertama, ketika peralatan dijual seharga dengan nilai buku, maka dia akan mengalami impas atau tidak untung dan tidak rugi, sehingga jurnalnya hanya mencatat penerimaan, kemudian akumulasi penyusutan dan peralatan. Oke, ketika harga jualnya jauh lebih rendah dibanding dengan nilai buku, maka akan mengalami kerugian. Maka yang harus dijurnal adalah dengan menambahkan kerugian di sebelah debit sebesar 1.250. Seperti itu. Kemudian, jika peralatan dijual atau aktiva tetap dijual di atas harga atau di atas nilai buku, maka akan mengalami keuntungan. Nah, berarti nanti keuntungan ini akan menambah pendapatan, sehingga posisinya ada di sebelah kredit, keuntungan atas pelepasan aktiva tetap, seperti itu. Semoga sampai sini paham ya, berkaitan dengan penjualan aktiva tetap. Oke, kita lanjut. Mau saya hapus terlebih dahulu. Oke, selanjutnya. Baik, selanjutnya ada pertukaran aktiva tetap. Cara yang ketiga yaitu exchange of plain asset. Pertukaran aktiva tetap itu bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama itu pertukaran aktiva tetap atau aset tetap sejenis, dan yang kedua tidak sejenis. Nah, ketika pertukaran aktiva tetap ini ditukar dengan aset tetap yang sejenis, maka bagaimana pelakuannya di akuntansi? Jadi nanti ketika ada laba, dia tidak diakui. Namun, apabila terjadi rugi, maka harus diakui dan dihitung dalam perhitungan akuntansi. Kemudian, yang kedua, pertukaran aset tidak sejenis. Aset tetap tidak sejenis maksudnya jika aktiva tetap kita ditukar dengan aktiva tetap tidak sejenis, maka
apabila terjadi laba atau rugi pertukaran harus diakui dan dicatat dalam perhitungan akuntansi. Langsung saja pada contoh soalnya. Jadi di sini diketahui ada contoh soal peralatan lama dengan harga perolehan aktifanya adalah 8 juta, kemudian akumulasi penyusutan per tanggal pertukarannya itu 6.400.000, kemudian nilai bukunya itu saat pertukaran 1.600.000, maaf. Kemudian peralatan lama ini dihargai sebesar 2.200.000. Kemudian harga peralatan barunya itu yang sejenis itu 10 juta. Nah, perhitungannya bagaimana? Mari kita hitung bareng-bareng. Oke. Dari perhitungan ini, di sini kita harus menghitung nilai buku dari peralatan tersebut. Jadi tadi harga perolehan peralatan lama ya, kita harus menghitung peralatan lama terlebih dahulu. Harga perolehan peralatan lama kan 8 juta, kemudian dikurangi dengan akumulasi penyusutan yang sudah disusutkan sebesar 6.400 ini. Nah, jadi sehingga diperoleh 1.600.000. Nah, ini kan nilai buku dari peralatan lama. Nah, kemudian peralatan lama ini ternyata di pasar, maksudnya harga saat ini dinilai seharga 2.200.000. Maka karena nilai bukunya di bawah dari nilai taksiran, maka akan mengalami keuntungan sebesar 600.000, 2.200.000 dikurangi 1.600.000 sehingga diperoleh 600.000. Kemudian di sini ada catatan keuntungan tidak diakui. Nah, tadi kan sudah saya jelaskan kalau keuntungannya itu tidak akan diakui karena ini pertukaran aktiva tetap yang sejenis, tapi akan mengurangi perolehan aktiva tetap yang baru. Jadi nanti bakal mengurangi perolehan aktiva tetap yang baru. Tadi kan aktiva tetap yang barunya 10 juta ya. Jadi 10 juta dikurangi 600 dari keuntungan ini. Sehingga diperoleh aktiva tetap yang baru itu seharga 9.400.000. Nah, jurnalnya bisa dilihat di sini. Nanti akumulasi penyusutan peralatannya itu di debit 6.400.000. Kemudian peralatan baru kita bertambah 9.400.000 karena dihasilkan dari ini ya. Kemudian peralatan lamanya itu seharga harga perolehan. Kemudian ada kas. Kasnya 7.800.000. Dari mana kasnya? Kasnya itu diperoleh dari harga aktiva tetap yang baru dikurangi nilai aktiva tetap yang lama. 10 juta dikurangi 2.200.000 sehingga diperoleh 7.800.000. Seperti itu. Nah, selanjutnya bagaimana kalau aktiva tetap tersebut dinilai saat ditukar itu nilainya 1 juta? Apa yang akan terjadi? Kita lihat di contoh perhitungan di sampingnya. Kita hitung lagi, harga perolehannya kan 8 juta, ini aktiva lama ya. Kemudian akumulasi penyusutannya sampai tanggal pertukaran 6.400.000, ini dikurangi sehingga diperoleh nilai buku 1.600.000. Nah, dari peralatan lama ini ternyata ditaksir harganya 1 juta. Maka karena nilai taksiran jauh lebih kecil dibanding nilai bukunya, maka pertukaran peralatan ini mengalami kerugian sebesar selisihnya yaitu 600.000. Nah, bagaimana jurnalnya? Jadi di sini akumulasi penyusutan peralatannya di debit sebesar 6.400.000, kemudian peralatan baru yang kita terima itu 10 juta. Kenapa 10 juta? Karena dia masih utuh. Kan tadi kerugian bakal diakui, tapi keuntungan tidak diakui. Di sini kan terjadi kerugian. Jadi nanti peralatan baru tidak dikurangi atau ditambah dengan kerugian ataupun keuntungan. Kemudian kerugian atas pelepasan aktiva tetapnya di debit sebesar 600.000. Nah, tadi kan karena terjadi kerugian maka dicatat di sebelah debit 600.000. Kemudian peralatan lamanya berkurang, karena berkurang berarti sebelah kredit sebesar harga perolehan. Kemudian
Di sebelah kredit juga ada kas 9 juta. Dari mana 9 juta? Dari harga aktiva tetap yang baru 10 juta, kemudian dikurangi dengan taksiran aktiva tetap yang lama 1 juta, sehingga diperoleh 9 juta. Seperti itu. Baik, untuk penjelasan berkaitan dengan pelepasan aktiva tetap sudah selesai, saya cukupkan dari saya. Kemudian saya serahkan kepada teman saya lain untuk menjelaskan dari kesimpulan video pembelajaran kali ini. Terima kasih. Baik, teman-teman. Kesimpulan dari materi kami terkait aset tetap, yakni memiliki definisi sebagai aset yang bersifat jangka panjang atau relatif memiliki umur yang permanen. Aset tetap tidak dapat diperjualbelikan, melainkan sebagai aset yang digunakan untuk membantu kegiatan operasional perusahaan. Aset tetap dapat terbagi menjadi dua, yakni aset tetap berwujud dan aset tetap tidak berwujud. Untuk saat ini, kami membahas terkait aset tetap berwujud yang terdiri dari kendaraan, bangunan, ataupun mesin yang memiliki umur manfaat 4 tahun bahkan 20 tahun atau lebih. Kemudian, untuk cara perolehan aset tetap selain dengan tunai dapat juga dengan menggunakan angsuran atau pertukaran dengan aset lain. Selain itu, aset tetap juga perlu disusutkan selama umur manfaatnya berlangsung. Setelah aset tetap tidak terpakai lagi, aset tetap dapat dilepas dengan cara ditukar dengan alat yang baru atau aset yang baru, juga bisa dengan dijual kembali atau bahkan dibuang. Seperti itu. Sekian materi aset tetap yang telah kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.